Baik, kita lanjutkan ke ayat berikut. Allahus samad. Allah seperti tadi seperti saya katakan tadi, masalah makharijul huruf A itu harus jelas, alif A. Begitu pula masalah Allah, tafhim. Bukan Allah, bukan seperti itu. Allah gitu. Jadi dari alif langsung masukkan kepada huruf lam jalalah. Nah itu Allah, karena di situ ada tasdid. Jangan Allah, jangan seperti itu dalam pengucapan lafaz Allah. Allah, bukan Allah lagi, bukan seperti itu. Ya. Allah itu tidak tepat dalam pengucapan lafaz Allah, tapi Allahus samad. Baik, setelah lafaz Allah seperti mana kita tadi dengarkan bersama, bahwa haknya itu jangan tertukar sama hak kecil. Baik, lanjutkan. Setelah itu hak, di depannya itu ada sod. Ya. Allahus. Nah, nanti kalau kita bahas masalah tajwid, tentang masalah tersebut kita bahas masalah tajwidnya. Jadi dalam pengucapan lafaz Allah, kenapa harus dimasukkan kena huruf shad? Kalau kata tajwid, kalau kita bahas masalah tajwid, ini adalah alif lam samsiyah. Karena ini ada hurufnya shad, ditasin lagi, sebelum huruf shad ada lam tapi nggak ada sukun. Ini adalah huruf alif lam samsiyah. Jadi kita dalam membacakan lafaz Allah, kita masukkan langsung ke huruf shad karena di situ ada tasdid. Allahus. Ya, gitu. Allahus samad. Samad. Ya, seperti itu. Baik, setelah kita bahas bersama huruf shad, kita bahas masalah huruf berikutnya adalah mim. Mim makharijul hurufnya adalah asyafatain. Mim, ya, ma, ya. Sambil mulut itu atau bibir kita itu dibuka. Tidak akan keluar makharijul huruf mim kalau bibir kita antara atas dan bawah tidak dibuka. Mim, ma, gitu kan? Allahus samad. Samad. Nah, ma, jangan sampai makharijul huruf mim samar. Allahus samad. Nah, jangan seperti itu. Tapi harus jelas. Allahus samad. Baik, sahabat subscriber, yang mana telah kita baca bersama, kita lihat bersama, ini sudah 2 ayat. Kita lanjutkan ke ayat berikut, yaitu lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu ya. Lam yalid, lam, seperti yang saya katakan tadi, huruf mim makharijul huruf adalah asyafatain. Lam, ya, setelah mim ada ya. Itu makharijul huruf ya, wastul lisan. Jadi dalam pengucapan makharijul huruf ya itu wastul lisan, artinya ada tengah-tengah lidah bertemu dengan salah satu tempat di atas. Tengah-tengah lidah kita. Ya, di situ ada 3 makharijul huruf. 1 ya, 2 sya, dan yang ketiga jim atau ja. Nah, ini pun termasuk adalah makharijul huruf wastul lisan, yaitu tengah-tengah lidah. Bertemu salah satu tempat di atas lidah. Ya. Kita lanjutkan. Lam yalid. Nah,
Itu seperti itu kita bacanya. Lam yalid. Nah, karena ini setelah huruf ya ada lam, itu jelas hidup. Dan setelah lam ada da. Da yang seperti saya katakan tadi adalah kalau di Sunda itu dal kecil, karena tidak ada titiknya. Jadi dalam pengucapan makhraj huruf dal ini, karena ini mati adanya di tengah kalimat atau di tengah ayat, maka ini tidak perlu terlalu besar dalam pengucapan qalqalah. Ya. Karena qalqalah itu ada dua, terbagi dua bagian, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Ya. Yang sifatnya qalqalah kecil atau qalqalah sugro itu ada di tengah-tengah kalimat. Contoh seperti ini. Lam yalid. Nah, lam yalid. Itu sedikit. Lam yalid wa lam yulad wa lam wa. Seperti yang saya katakan tadi adalah makhraj hurufnya adalah waw di bibir atau asifatain. Wa lam yulad wa lam yulad. Bukan walam yulad, bukan begitu. Itu bukan tempat makharijul huruf dal. Makharijul huruf dal itu ujung lidah bertemu dengan pangkal lidah, pangkal gigi sebelah atas, sebelah depan. Pangkal gigi sebelah depan antar ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi sebelah atas, ya. Lam yalid wa lam yulad. Gitu kan? Baik, kita lanjutkan. Kita sudah membahas 3 ayat. Ayat 1 qul huwallahu ahad, dan ayat kedua Allahus samad, dan ayat ketiga adalah lam yalid wa lam yulad. Nah, ayat berikut wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam sama, kita masih ingat makhraj huruf waw itu adalah asyafatain. Wa lam yakul, mim sama asyafatain, ya wastul lisan. Walam yakul aqsal lisani fauqa, kalau qaf ini sebelah depannya, yaitu aqsal lisani asfal, gitu kan? Karena huruf kaf ini jangan sampai sama makhraj huruf kaf dengan qaf, karena beda tempat, beda pengucapan. Kalau tadi huruf qaf aqsal lisani fauqa, yaitu anak lidah bertemu dengan salah satu tempat di atasnya, ul. Nah, ini maka beda lagi. Ini sebelah depannya tempat makhraj huruf kaf. Walam yaku. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita dalam pengucapan ayat kalimat ayat walam yakul lahu kufuwan ahad jadi walam yaqul. Nah, itu makhraj qaf. Jangan sampai tertukar. Karena itu beda tempat makhraj. Walam yakul lahu. Nah, walam yakul setelah kaf ada nun sukun atau nun mati. Kalau di Sunda disebutnya apa? Nun paeh. Nun paeh, gitu kan? Dalam bahasa Indonesia nun mati. Dalam bahasa Arab adalah nun sukun. Bertemu dengan salah satu huruf idgham apa? Idgham bila guna. Wa lam yakul. Nah, pengertian huruf idgham bila guna dalam pengucapan huruf tersebut jangan diidharkan nun sukunnya, kita sembunyikan. Jadi dalam pengucapan walam yakul lahu, jangan walam yakun lahu, ya. Jangan wayam lakun lahu, karena di depannya setelah nun sukun adalah huruf lam. Jadi idgham.
dalam pembacaan huruf tersebut nunnya jangan dibacakan, kita sembunyikan, tapi kaf langsung kepada lam. Contoh, walam yakul, nah gitu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu yang lahu ya, dalam pengucapan ha jangan, ini termasuk hak besar juga. Lahu jangan lahu. Walam yakul lahu kufuwan, jangan seperti itu. Salah dalam pengucapan makhraj ha besar. Baik, kita lanjutkan. Setelah makhraj huruf ha ada kaf lagi seperti tadi walam yaku. Ini pun sama makhraj hurufnya tadi aksal lisani asfal. Jadi sebelah depan daripada huruf qaf, makhraj kaf tersebut. Walam yakul lahu ku, bukan ku ya, tapi ku. Walam yakul lahu kufuwan. Nah, baik, setelah kaf sudah kita pahami bersama makhraj huruf kaf, kita mengerti, mungkin ya bisa kita laksanakan dalam pembacaan nanti. Nah, setelah huruf kaf kita lanjutkan, ada huruf fa atau dalam bahasa Sunda fe. Nah, itu sering kita dengar karena mungkin kita sendiri juga sering mengalami. Jadi dalam pengucapan makhraj fa, karena kita sering merapatkan bibir, pak mau kemana, seperti itu kan. Tapi padahal kalau huruf f atau fa itu bukan seperti itu. Walam yakul lahu kufu. Jadi asyafatain makhraj huruf tersebut, makhrajnya ada di tempat dua bibir, cuman kufu. Dalam pengucapan makhraj fa atau fa itu, si bibir yang bawah bertemu dengan ujung gigi depan atas, gitu kan? Fa, ini fa fi fu fa fu fan, bukan pa pi pu pa, bukan seperti itu, ya. Fa fi fu fa fi. Jadi dalam pembacaan masalah ayat ini pun yang kita bahas sekarang ini adalah seperti walam yakul lahu kufu, ya. Kufu bukan kupu, ya. Itu. Baik sahabat, subscribe, kita lanjut ke huruf berikut setelah fa. Fa setelah huruf fa itu ada wawu, seperti yang kita pahami bersama, yang telah kita bahas bersama tadi adalah asyafatain makhrajnya. Makhraj hurufnya asyafatain, yaitu dua bibir. Wa walam yakul lahu kufuwan. Nah, ini fathah ya. Ini ada dua, ini tanwin yang dinamakan tanwin ini. Jadi menghadap atau di depannya ada huruf alif, maka bacaannya jangan kufuwan, tapi kufuwan ahad. Karena ini di depan wawu ini adalah salah satu huruf daripada idhar, gitu kan? Kufuwan ahad. Baik, setelah kita bahas masalah makharijul huruf wawu. Ahad, ini ada alif, jangan ahad. Mentang-mentang kita depan mertua baca, aduh pengennya sih dipuji gitu kan. Jangan seperti itulah. Dalam pembacaan makharijul huruf ya begitu, ya. Ahad. Nah, seperti itu. Ahad yang tadi kita pahami bersama, kita telah bahas bersama masalah di depan masalah ha, ini ha kecil. Jadi mengalir aja ha ahad. Nah, baik, kita lanjutkan setelah huruf ha adalah da. Seperti kita bahas bersama tadi, sudah kita bahas adalah da ya. Ini di akhir ayat ini qalqalah kubro.
Ya, jadi dalam pengucapan qalqalah kubro beda sama dengan qalqalah kecil. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.